Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kalila Larasati dari kelas 10 PPLG 6 nomor absen 12, lalu teman saya. Dan saya Kisha Narapambudi, absen 13. Kali ini kami akan menceritakan salah satu dongeng legenda yaitu Cindelaras. Di kerajaan Jenggala, Raden Putra hidup dalam cinta yang mendalam terhadap permaisuri dan selirnya. Namun, hati sang selir dipenuhi iri dan kecemburuan. Dalam upaya mempertahankan tempatnya di hati Raden Putra, sang selir bersekongkol dengan seorang tabib istana untuk meracuni dirinya sendiri dan menyalahkan permaisuri atas perbuatannya. Tabib istana dan selir merencanakan serangkaian tipu daya untuk menyingkirkan permaisuri dari istana. Mereka berhasil menipu Raden Putra dengan menyebut bahwa permaisurilah yang meracuni sang selir. Meskipun Patih Raja mengetahui kebenaran sebenarnya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebohongan yang telah dibangun oleh selir dan tabib istana. Permaisuri yang tidak bersalah akhirnya dibawa ke hutan oleh patih kerajaan. Tetapi alih-alih dihukum mati, ia diberi tempat tinggal yang aman di sana. Saat tiba waktunya, Permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi pemuda yang pintar dan berani, khususnya dalam hal berburu. Suatu hari, ketika Cindelaras sedang berada di hutan, ia menemukan telur yang dijatuhkan oleh burung elang. Tanpa sadar, telur itu menetas menjadi seekor ayam. Cindelaras dengan penuh kasih sayang merawat ayam tersebut. Ayam itu tumbuh menjadi makhluk yang luar biasa, meskipun memiliki kokok yang aneh, namun keanehan itu tidak mengurangi ketundukannya kepada Cindelaras. Ayam Cindelaras menjadi terkenal di seluruh kerajaan karena keberaniannya dan keterampilannya dalam berbagai perlombaan. Kabar tentang kehebatan ayam itu akhirnya sampai ke telinga Raden Putra yang ingin menguji kehebatan ayamnya melawan ayam Cindelaras. Cindelaras menantang Raden Putra dengan syarat jika ayamnya menang, setengah kekayaan akan diberikan kepada Raden Putra. Tanpa ragu, Raden Putra menerima tantangan itu. Namun, dalam setiap perlombaan, ayam Cindelaras selalu keluar sebagai pemenangnya. Raden Putra tidak hanya terkesan dengan keberanian ayam Cindelaras, tetapi juga penasaran dengan asal-usulnya. Dalam percakapan dengan ayam itu, Cindelaras mengungkapkan identitasnya sebagai putra Raden Putra yang sebenarnya. Sang patih kerajaan mengkonfirmasi kebenaran cerita ini dan mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan oleh selir dan tabib istana. Ketika kebenarannya terungkap, Raden Putra merasa sangat marah. Dia mengusir selir jahat dan memulihkan hak permaisuri dan putranya, Cindelaras. Keluarga ini akhirnya hidup bahagia bersama di istana, menjalani kehidupan yang mereka layakan setelah melalui segala penderitaan dan kebohongan. Lalu ada beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Cindelaras memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah serta pandai. Ayam jago yaitu memiliki sifat yang pemberani. Lalu yang ketiga, Raden Putra mudah dibohongi dan tegas. Dan yang keempat itu permaisuri yang memiliki watak yang penyabar. Lalu ada selir dan tabib bersifat licik dan sombong. Dan yang terakhir itu adalah patih, pembela kebenaran dan penolong. Lalu cerita ini memiliki alur, yaitu alur maju. Dan yang terakhir itu ada temanya itu adalah keadilan. Cerita yang menyertai temanan keadilan di mana kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan ditegakkan. Lalu cerita ini memiliki amanat, yaitu jangan iri dengki terhadap sesama. Ada juga unsur intrinsipnya, yaitu yang satu ada budaya. Cerita Cindelaras memiliki nilai-nilai budaya tentang kejujuran dan keadilan yang mencerminkan dalam karakter Cindelaras. Lalu yang kedua, sejarah. Cindelaras dikenal melalui kisah pewayangan Jawa. Cerita ini telah diceritakan secara lisan dan turun-temurun serta menjadi bagian dari tradisi rakyat. Itu ada moral, ada beberapa pesan moral yang dapat diambil yaitu keberanian. Saat Cindelaras mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya adalah putra sang raja dan kejujuran membawa keberhasilan. Lalu yang keempat, agama. Nilai agama yang muncul berkaitan dengan konsep keadilan, moralitas dengan ajaran-ajaran yang dianut oleh kepercayaan masyarakat dahulu. Yang kelima ada politik. Meskipun cerita Cindelaras tidak secara langsung menyoroti nilai politik, ada beberapa yaitu keadilan dan kepemimpinan yang adil dan ketegasan hukum terhadap sesuatu yang salah atau menyimpang. Lalu yang terakhir, nilai sosial budaya. Cerita Cindelaras mencerminkan sejumlah nilai sosial dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia yaitu moralitas dan etika sosial. Kisah ini mengandung pesan moral dan etika sosial yang dianggap penting dalam masyarakat seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.